أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu al-'abdu 'indallah yaumal qiyamah as-shalah. Kaum muslimin yang saya hormati, shaimun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sama-sama sampaikan dan lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala keadaan yang Allah berikan kepada kita hari ini, berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersaudara di antara kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari 7 miliaran manusia, sekitar 2 miliar hitungannya saat ini, 2 miliar manusia yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 miliar di antara mereka masih mengkufurkannya. Oleh karenanya alhamdulillah Rabbil Alamin, kita termasuk dari bagian mereka itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatukan kita di yaumul qiyamah nanti dengan mereka-mereka yang beriman itu insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sama-sama sampaikan dan haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, shaimun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan sama-sama saling mengingatkan terkait dengan salah satu isi dari 10 wasiat seorang hamba Allah bernama Imam Hasan al-Banna. Di wasiat pertama beliau sampaikan, Kum ilas sholati mata sami'tan nida mahma takun zuruf. Segerakanlah laksanakan sholat pada waktu Anda mendengar azan, bagaimanapun keadaan Anda. Sungguh nasihat dan wasiat beliau yang pertama dari 10 wasiat yang ada dalam buku beliau ini. Ketika saya membacanya, subhanallah, masya Allah, beliau benar-benar menitik beratkan segala aktivitas dakwah beliau itu dalam ukuran dan aturan sholat. Karena jelas sekali nasihat beliau mengatakan bahwa segera laksanakan dan lakukan sholat pada waktu Anda mendengar azan, bagaimanapun kondisi kita, kondisi Anda. Jadi loncengnya adalah azan, yang semestinya kita semua kaum muslimin mukminin menjadikan lonceng istirahat kita adalah azan. Maka niscaya akan sangat produktif atau produktivitas sebuah pekerjaan akan sangat baik ketika azan sebagai lonceng istirahatnya. Karena memang wasiat ini bukan hanya untuk mereka yang menjadikan Hasan al-Banna sebagai panutan, tetapi tentu bagi kita kaum muslimin secara keseluruhan yang memahami ayat-ayat Al-Quran tentang sholat,
hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perintah sholat. Dalam surat Al-Mu'minun yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Pertama, mereka itu adalah fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka-mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Apa kaitannya antara wasiat untuk segera melaksanakan sholat pada waktunya dan keadaan khusyuk? Tentu sangat dekat, sangat erat kaitannya. Dan tentu perintah yang ada di dalam Al-Quran tentang aqimus sholah, mendirikan sholat, berkaitan erat dengan diri kita semua kaum muslimin. Ketika kita memahami sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa perkara pertama yang akan dihitung seorang hamba di yaumul kiamah nanti adalah bagaimana sholatnya. Ketika sholat mereka baik, Rasulullah jamin bahwa pekerjaan hitungan berikutnya akan lancar. Tetapi ketika perkara sholatnya buruk, maka niscaya pekerjaan lain pun akan makin semraut dan makin tidak karuan. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya pribadi tentu bertanya, sejauh manakah respon saya terhadap azan? Mudah-mudahan kita semua memiliki pertanyaan yang sama terhadap wasiat ini. Seberapa responkah saya terhadap panggilan azan? Apakah ketika azan belum dikumandangkan sudah menghadiri atau hadir di masjid, musholla, atau saat azan, atau setelah azan? Karena ketika kita memahami ini semua, insya Allah ada dasarnya bahwa mereka yang hadir sebelum azan dikumandangkan tentu akan mendapatkan kebaikan lebih baik, lebih banyak, lebih utama ketimbang yang hadir pada saat azan, atau apalagi yang terlambat, ya, masbuk dalam sholatnya, atau masbuk datang setelah azan. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentu mengusik kita semua terkait dengan sudah seberapa khusyuk sholat saya dalam melaksanakannya, sudah seberapa baik arkan-arkan atau rukun-rukunnya dalam pengerjaannya, sudah sesuaikah dengan tuntunan dari Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, dan itu sudah ada tuntunannya. Kadang kita memahami atau mengerjakan sholat sebagaimana pemahaman kita, tidak berdasarkan pada landasan yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga tampil banyak rupa, tampil banyak cara. Padahal kaifiat Rasulullah SAW sudah jelas tergambar dari hadis, yang tinggal kita beristimbat dengan hadis itu. Contoh, dan ini pernah dijelaskan oleh Tuan Guru UAS, ya, Ustaz Abdul Somad. Kalau pada saat takbir tangan menghadap kiblat, ada dalilnya. Atau menghadap telinga kedua-duanya, ada dalilnya. Sejajar dengan telinga, ada dalilnya. Sejajar dengan bahu, ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya kemudian dikerjakan oleh orang-orang Islam atau oleh musallun, orang sholat, tentu ini yang di luar konteks untuk yang kita bicarakan. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang
Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tuntunkan dalam tuntunan sholat, agar sholat kita benar-benar disesuaikan. Kembali kepada wasiat, sehingga kaum muslimin rahimakumullah, tolak ukur kita bekerja adalah azan. Tinggalkan segala macam pekerjaan ketika kita mendengar azan. Maka insya Allah respon kita yang baik seperti itu, Allah akan respon pula dengan apa yang kita minta, seperti yang pernah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan kita pandai menjaga diri untuk terus menjaga sholat kita dengan berpatokan pada azan. Karena di zaman kita hari ini, insya Allah tidak akan pernah kita terlewatkan dengan suara azan. Dengan sound system yang begitu baik, mau berjarak 5 kilo, 10 kilo terdengar suara azan dimanapun. Artinya di kondisi itu insya Allah apapun pekerjaan kita tinggalkan dan kita bersegera untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagi yang laki-laki tentunya ke masjid lebih utama, musola. Bagi yang ibu-ibu tetap di rumah. Sehingga wasiat Imam Hasan Al-Banna ini kita bisa laksanakan dengan baik. Tentu wasiat beliau ini berpatokan pada hadis dan perintah Allah dan hadis Rasulullah SAW, yang artinya juga kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.